Halo semuanya, balik lagi di Poci, podcastnya Anak Ricci. Nah, pada episode ke-8 kali ini, nama gue Leandro Octavianove, biasa dipanggil Leander. Nama gue Agnes Gracia Haryanto, biasa dipanggil Agnes. Oke, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama bintang tamu kita. Ada 2 orang, Gea dan Monica. Coba diperkenalkan dong diri kalian. Halo semua, perkenalkan nama gue Gregoria Kisah Esmerani, atau yang biasa yang dipanggil Gia dari kelas 8B. Halo, nama aku Monica Angelina Eka Putri, biasanya dipanggil Monik, dan saya dari kelas 8A. Mereka berdua ini adalah murid yang berprestasi ya, Sa? Ya nggak sih? Iya deh, pasti. Nah, benar. Si Monica bisa terpilih menjadi Student of the Month kali ini karena Monica menjadi juara di Olimpiade Science. Keren banget ya nggak sih? Kalau Gea, bisa diceritain nggak, Kak? Oh ya, kalau Gia ini dia udah menang di berbagai lomba nyanyi ya. Udah juara 1, juara 2, juara 3, udah didapetin semua nih sama Gia pastinya. Ya. Pertama-tama, gue bakal nanya dulu nih, gimana sih perasaan kalian pas dikabarin kalian menjadi terpilih menjadi Student of the Month kali ini? Waktu pertama kali diumumin gitu kan, Ya. rasanya kaget, seneng, ya pokoknya campur aduk deh. Soalnya waktu pertama kali diumumin tuh kayak ngerasa gue nggak pantas jadi student of the month, masih banyak anak-anak lain yang lebih pantas gitu daripada gue, dan gue bangga sih sama itu, jadi ya gitu. Oke, kalau Monica? Aku sih kaget dan bingung juga, soalnya aku pikir nggak ada yang kenal sama aku gitu. Ya, aku kira aku nggak terkenal, dan kayaknya emang nggak terkenal, tapi ya, seneng juga sih. Oke, itu ya tadi perasaannya mereka berdua. Nah, karena mereka ini murid yang berprestasi nih, mereka berdua ini kayak menangkan lomba-lomba. Gue penasaran nih sama suatu hal. Gimana sih persiapan mereka dalam mengikuti lomba yang mereka menangkan gitu? Apakah kalian berdua ini ada nggak sih pas ikut lomba itu kayak ada bayangan kalau kalian berdua bakalan menang di lomba tersebut? Bisa dijelasin nggak prosesnya gimana? Sebenarnya nggak berharap menang atau kalahnya sih, yang penting jalanin aja, dapat pengalaman baru. Urusan kalah dan menang tuh belakangan. Kalau misalkan juara, itu menjadi poin plus buat kita. Gitu. Kalau prosesnya sendiri gimana gitu? Gimana? Prosesnya? Proses gimana? Lu sendiri kan bikin ini ya, gue dengar lu pernah juara 1 di lomba menyanyi yang diadakan sekolah, ya kan? Iya. Nah, itu kan gue juga lihat tuh videonya, kan lu keren banget ya, lu persiapan pakai bajunya biar senada, dan lu juga gimana ini tuh loh, persiapannya? Persiapannya tuh kebetulan ya di rumah ada bajunya, itu di rumah juga spotnya. Jadi semuanya udah kusiapin sendiri sih, dan dibantu sama nyokap bokap juga gitu. Berarti nyokap bokap selalu support? Iya, support. Kalau Monica gimana nih persiapannya? Aku ada harapan menang atau kalah, dan ya kalau prosesnya sih awal-awalnya diajak mama, dan ya udah aku ikut, dan belajarnya juga sambil dibantuin sama mama, dan aku dimotivasi sama mama untuk ikut aja gitu, jangan pedulin menang atau kalahnya, yang penting ikut. Berarti sama-sama mereka berdua ini masih di support terus ya sama orang tuanya, dan akhirnya bisa hasilnya bagus, juara. Iya. Terus aku mau nanya nih sama Gea dulu ya. Gea pernah nggak sih kayak ikut les nyanyi gitu-gitu? Kalau les sih pernah ya, waktu sebelum pandemi sih. Kalau misalkan pas pandemi ini gue nggak ikut les gitu, jadi latihan-latihan sendiri, pemanasan sendiri, nyanyi sendiri di kamar gitu. Nggak perlu sama takut dibilang tetangga tuh enggak. Gitu aja sih. Kalau Monica gimana? Aku sih nggak ada les, beberapa jadi itu aku join grup belajar gitu, dan di grup belajar itu dikasih latihan-latihan soal dan materi tambahan gitu, dan kalau aku nggak ngerti kadang aku tanya ke kakaknya atau sama orang tua gitu. Jadi aku belajar dibantu dari grup belajar, dan
dari mama juga. Oh, oke oke. Ya, lu kan suka nyanyi nih, ya kan? Lu ada kepikiran nggak buat ikut kayak lomba-lomba yang ada di TV kayak misalkan Indonesian Idol gitu? Lu pernah kepikiran ke sana nggak? Pernah sih waktu itu, cuman minder sendiri. Minder sendiri, ya. Ya namanya juga masih kecil lah ya. Sekarang gue udah nggak minder-minder lagi. Namanya juga masih kecil, mana nggak bisa bedain lo harus percaya diri atau lo harus minder gitu. Cuman menurut gue sekarang seharusnya ikut sih. Tapi ya gitu, nggak ikut lagi. Kalau Kak Agnes kan gue denger-denger suka nyanyi juga nih. Pernah nggak ikutan kayak gitu? Oh iya. Kalau gue sih ini ya, pernah ikut Indonesian Idol. Baru audisi tapi gagal. Karena emang saingannya tuh ketat banget ya, kan emang susah banget Iya. gitu ya. Dan juga ininya apa? Sebelum audisi kan kita antri dulu ya. Antrinya panjang juga. Iya, antrinya dari pagi, harus nunggu dari pagi sih itu. Banyak banget dari yang dari luar daerah gitu-gitu. Terus benar-benar seramai itu sih, tapi ya meskipun gue nggak lolos, tapi gue tetap kayak bersyukur. Di situ juga gue waktu ngantri tuh gue dapet banyak banget temen, nggak tau lah temen dari mana, temen dari Surabaya gitu-gitu. Terus ya gitu aja sih. Untuk dia sendiri, lu kan udah hobi nyanyi dan juga lomba menang. Nah, gue penasaran gimana tips dari lu, sebutin tiga deh, tips dari lu untuk mengumpulkan niat melatih bakat lu menyanyi gitu. Pertama, percaya diri. Terus, kalau misalkan les tuh nggak perlu juga ya, bisa dipelajarin otodidak dari YouTube gitu kan. Ketiga, itu power sih, penting banget. Ketiga itu penting banget. Gue penasaran lagi nih sama kalian berdua. Kalian kan murid yang berprestasi gitu. Kayak gue pikirnya di sini kayak kalian tuh bener-bener orangnya kayak belajar, ayo kita latihan nyanyi. Misalkan kalau dia gitu. Dan kalau Monica juga belajar gitu. Karena bisa jago dan menangkan Olimpiade Sains. Tapi gue penasaran satu hal. Kayak di samping itu, kalian berdua tuh ada hobi lain gak sih? Kayak misalkan main game atau ngapain, nonton film. Aku sih hobinya sebenarnya gambar, bukan belajar dan kayak nonton hal-hal yang sains itu. Aku sebenarnya lebih suka gambar, cuman aku jarang nemu kayak lomba gambar gitu loh, jadi nggak ikut lomba gambar. Biasanya kalau misalnya Monik mau ikut lomba-lomba sains itu dapat kabar ada lomba itu dari mana? Dari mama atau? Aku sih dari mama, soalnya sebenarnya dari awal aku bukan yang tertarik ikut lomba-lomba gitu, dan aku juga nggak ada nyari-nyari lomba-lomba sains gitu ya. Ini gara-gara mama aja. Kalau dia sendiri gimana hobinya? Hobi gue selain nyanyi tuh ada ngelukis. Lukis. Oh. Lukis. Seru banget ya hobi-hobi orang. Kenapa? Hobi-hobinya keren-keren semua ya. Gambar, lukis. Berhubungan dengan seni semua. Hobi gue akhir-akhir ini ya cuman olahraga biasa, main game juga kadang-kadang, juga kayak nonton film. Berarti keren-keren ya. Hobi-hobi kalian tuh kayak bener-bener produktif banget. Hobinya Agnes apa? Oh, hobi aku nggak ada hobi sih, lebih ke random aja. Hari ini suka ini, besoknya suka ini gitu. Aku nggak ada hobi sama sekali. Dia nih ada ini nggak sih penyanyi yang kamu suka? Ada. Kalau misalkan dari barat, sebenarnya gue tuh suka dua genre gitu kan, barat sama K-pop. Kalau misalkan dari barat tuh, gue suka Taylor Swift sama Adele. Adele, ya. Dan kalau dari K-pop apa? Oh, kalau misalkan dari K-pop sih IU. Kalau misalkan yang cowok, bukan K-pop sih, ini J-pop wavy. Iya, tadi kan lu sempat bilang tuh penyanyi favorit lu Taylor Swift. Nah, lagu favorit lu dari Taylor Swift tuh apa? Ini sih Style. Boleh Ya, dinyanyi nggak tuh, Ge? Satu bait Nah. aja. Penasaran banget tidur tadi. Kita mau ngincer-ngincer ini sebenarnya. Lagunya Adele aja yang dinyanyi bisa nggak? Oh ya, bisa. Boleh. Sekarang? Oh, sekarang. Sekarang. Oke. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old and make us restless. It was just like a movie.
It was just like a song when we were young. Asik. Bagus banget. Aduh, Zero. makasih. Semua penontonnya pada penasaran, sekarang terjawab sudah nih penasarannya. Akhirnya tahu Pada juga penasaran dia nih sama bisa suara Gea beneran gimana? suaranya bagus. Gua pengen nanya juga nih ke Monica. Monica sebenarnya siapa sih tokoh yang menginspirasi lo untuk mengikuti kejuaraan Olimpiade gitu? Lo ada nggak sih kayak tuh, aduh gue ngefans nih sama Jerome, atau gue ngefans banget nih sama Maudia Yunda gitu. Kayak gue pengen jadi kayak dia, atau gimana? Bisa ceritain nggak? Cuma mama sih, aku bukan yang benar-benar suka sains-sains gitu. Aku sebenarnya lebih suka ke gambar gitu dan nyanyi juga. Oh, Monik bisa nyanyi juga nih. Monica juga suka nyanyi? Suruh nih ya. Suka. Suka nyanyi. Wes, Wah. gue juga suka nyanyi. Cuman gue suka nyanyi cuma di kamar mandi aja gitu. Gak suka yang nyanyi-nyanyi serius. Gue ngerasa kalau di kamar mandi tuh suara lebih bagus gitu. Bener. Ada gema-gemanya kan. Gema-gema. Bikin suaranya lebih bagus. Gue penasaran sama kalian berdua, kayak dia kan suka banget nyanyi dan juga suka banget menggambar. Nah, dari orang tua Gea sendiri, kayak dari mama atau papa ada yang suka nyanyi juga nggak? Atau misalkan suka melukis atau apa gitu, akhirnya turun ke Gea atau gimana? Nyanyi, kalau misalkan nyanyi tuh sebenarnya mama sih itu dari dulu, dari zaman opa oma, bahkan buyut gue juga suka nyanyi, tante om, enggak om sih, tante bude tuh suka nyanyi semua, jadi ya nurun lah gitu. Oke. Kalau melukis nggak ada sih, ikut-ikutan aja sama pandemi, iseng-iseng gitu. Kalau Monica sendiri gimana? Kalau saya sih, mama saya suka yang matematika dan sains gitu, dan opung saya juga guru les matematika gitu. Tapi saya sebenarnya benar-benar nggak ada yang suka banget sama sains-sains dan IPA-IPA gitu. Berarti ini Nah. keluarganya Monik ini berprestasi semua ya? Opungnya ngajar matematika. Dari Opung, habis itu orang tuanya juga ada yang di sana. Akhirnya turun ke Monica. Monik. Yeah. Untuk penutupan terakhir, bisa nggak sih kalian berdua ngasih saran untuk mereka-mereka untuk bisa lebih produktif lagi di masa pandemi kayak kalian? Gue bisa ngasih tips dikit gitu. Tipsnya tuh lo harus percaya diri. Jangan minder duluan. Kayak kalau misalkan lo nggak percaya diri, yang ada nanti kedepannya malah nggak maju. Lo cuma ngestak di situ aja. Terus yang kedua, ikutin lomba-lomba kalau misalkan lo punya bakat. Entah menang, entah kalah. Kalau misalkan juara itu menjadi nilai plus. Ya kalau kalah, belajar dari kesalahan. Apa yang salah, lo perbaikin gitu. Kalau misalkan ketiga, harus bisa bedain mana belajar, mana waktunya nyanyi, mana waktu buat me time gitu, istirahat, harus itu. Tapi jangan overdosis sama belajar sama nyanyi juga ya, jangan overdosis sama bakatnya juga gitu. Harus ada istirahat gitu. Oke, kalau Monica gimana nih pesan-pesannya? Kalau saya ya, pertama sih jangan siap-siap untuk menerima kekalahan gitu. Jadi kalau misalnya kalah jangan kecewa banget dan putus asa. Ya pokoknya siap-siap karena ada kalah dan menang juga gitu. Terus yang kedua bisa bagi waktu, misalnya bisa gambar. Nah jangan gambar terus, tetap harus mikirin tentang sekolah. Dan yang ketiga ya kembangkan bakat kita. Oke. Keren banget gak sih ini pesan-pesannya dari kedua? Iya. Oke, sampai situ aja podcast kali ini. Semoga bisa ada sedikit pelajaran yang bisa dipetik dari mendengarkan podcast ini. Ambil baiknya, buang buruknya, itu aja dari kami semua. Semoga kalian bisa terhibur dan juga bisa pelajaran yang bisa diambil dari podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. Dadah.